Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Bapak Putu Bagiartana, kami lanjutkan lagi perbincangannya. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana pengamanan yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian sendiri. Kemudian kira-kira nih Pak, dari tahun-tahun sebelumnya, kejahatan atau kasus-kasus apa saja sih yang kerap kali terjadi di dalam hari malam tahun baru ini? Ya. Kalau kita lihat dari analisa evaluasi data kriminalitas yang terjadi dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022 di bulan Desember, ini trennya kalau tahun 2021 sekitar 4.978 dan sekarang kondisi sampai saat ini dari 3.857. Artinya dari tren mengalami penurunan. Terhadap penurunan itu tentu ada berbagai upaya, ya. Kita mengungkap berbagai kasus tindak pidana, masyarakat juga kita berikan pemahaman, penyadaran tentang antisipasi, sehingga trennya di tahun ini sampai bulan Desember menurun. Ya. Namun dengan penurunan itu, kami pihak kepolisian tentu tetap harus waspada, mempelajari potensi-potensi kerawanan yang terjadi, dengan membaca tren perkembangan situasi Kamtibmas. Tentu kasus-kasus yang berpotensi akan terjadi tetap mendominasi adalah kasus 3C. 3C ini adalah kasus curanmor. Kenapa ini menjadi potensi? Karena ini bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan paling gampang ya dinamikanya. Sehingga kasus ini menjadi tren juga, masih yang pertama trennya. Di samping kasus lain juga adanya kasus penganiayaan, ya, kasus perkelahian. Karena di euforia ini biasanya masyarakat meluapkan kegembiraannya, ya apakah dengan minuman keras atau terkategori menggunakan penyalahgunaan narkoba. Ini juga potensi-potensi ini perlu kita waspadai. Sehingga dengan adanya membaca potensi tersebut, kita bisa melakukan antisipasi. Apa yang kita lakukan? Ya. Contohnya minuman keras. Ya. Bagaimana cara masyarakat untuk menghindari? Ya jangan membeli minuman. Ya, jangan membeli minuman. Kalau pembeli tidak ada, tentu penjual juga tidak akan laku kan. Itu aja. Jadi potensinya ketika masyarakat sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, di sanalah potensi kriminalitas terjadi. Di samping potensi kejahatan yang lain, kejahatan perempuan dan anak juga perlu kita antisipasi, kenakalan-kenakalan ngebut di jalan, ya, menggunakan knalpot yang ngebrong, ya, sehingga merasa diri akulah raja jalan kan itu. Jadi inilah potensi-potensi. Dengan membaca potensi tersebut, maka langkah antisipasinya perlu kita dengan memperbanyak anggota Polri, baik berpakaian dinas maupun yang tidak berseragam. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Iya benar sekali, karena dari tahun ke tahun pun pasti banyak sekali ya remaja-remaja pria yang dimana di jalan tuh selalu ngebut-ngebutan kayak gitu. Kemudian banyak sekali yang euforianya memang sangat meriah, kemudian perayaannya sebegitu mereka sambut dengan rasa bahagia. Nah jadi terkadang di sini mereka salah mengartikan rasa bahagianya mereka dengan cara-cara yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian apakah nantinya akan ada juga patroli dari rumah ke rumah atau di perkampungan atau hanya sebatas di jalan-jalan besar saja? Ya, jadi upaya antisipasi di samping tempat keramaian, personil-personil yang ada di lapangan, contohnya yang di wilayah Polres Jajaran, tentu dengan melakukan patroli ke daerah-daerah perumahan, ya, mengaktif Babin Kamtibmas kita berdayakan lebih optimal, ya. Masyarakat juga kita gugah untuk menjaga lingkungannya. Ketika ada kriminalitas segera melapor, karena kalau kita bicara jumlah polisi dengan jumlah masyarakat juga belum bisa memadai dengan tingkat kerawanan yang ada, sehingga kita akan sentuh juga lingkungan-lingkungan di mana masyarakat memerlukan upaya pengamanan terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi tanggung jawabnya secara bersama-sama.
Oke. Kemudian apakah ada nantinya akan ada kerjasama nih dari pihak kepolisian dengan instansi-instansi lain untuk pengamanan di Natal dan juga malam tahun baru ini, Pak? Ya, terkait dengan kegiatan rutinitas pengamanan Natal dan Tahun Baru sudah dilakukan rapat lintas sektoral. Bagaimana kesiapan dari Dinas Perhubungan, bagaimana dengan instansi lain seperti pemadam, seperti bencana, karena kita juga ketahui bahwa saat ini potensi bencana juga menjadi yang tidak bisa kita abaikan. Ya. Potensi bencana bisa menimbulkan kriminalitas, bisa menimbulkan juga hal-hal yang mengganggu situasi Kaptipas. Jadi rapat sudah dilakukan secara lintas sektoral dengan seluruh FKPD terkait dengan pelayanan. Ya. Ini dilakukan untuk bisa memetakan. Jadi beberapa hari yang lalu, baik dari pusat melakukan kegiatan dengan Zoom meeting, maupun di NTB sendiri, ya sudah dilakukan juga untuk menyiapkan personilnya menghadapi perayaan Natal dan juga Tahun Baru yang akan dilaksanakan beberapa minggu ini. Berarti memang sudah disiapkan secara matang juga ya dari segi keamanan dan juga kerjasama dengan instansi-instansi lain demi pengamanan di akhir Desember nanti, Bapak ya. Baik, nanti kita lanjut lagi, kita sambung lagi perbincangan kita terkait tema pada hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang iNews.